Shalom semuanya. Shalom. Shalom untuk semua jemaat GBI Tahta Daud dimanapun berada saat ini. Baik itu jemaat cabang GBI Tahta Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor. Baik jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita menikmati kuasa firman Tuhan, kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian ini. Kita mau diam di hadirat Tuhan melalui pujian yang memberkati ini. Amin.
berdiam di hati Tuhan. Amin. Menikmati kebenaran firman Tuhan Yes. yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang GBI Tahta Daud, yaitu Pastor Tommy Ringo. Kami persilahkan dengan hormat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini cuaca di tempat kita sedang hujan. Jadi apabila Bapak Ibu mendengarkan suara gemericik atau gemerincik, itu adalah suara hujan. Baik ya? Oleh karena itu sebelum kita menikmati firman Tuhan, ini adalah minggu pertama dari bulan Februari. Kita akan menikmati firman Tuhan sekaligus kita akan bersekutu bersatu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus atau melalui perjamuan suci. Nah, baik, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala dan kita menghadap Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah, memuja, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, tahirkan kami Bapa, dan layakkan kami menikmati kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari kami menjadi serupa dan segambar dalam hal karakter dengan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami. Berfirmanlah, kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan atau disebarluaskan melalui media sosial, khotbah minggu pertama dari bulan Februari di tahun 2021 ini adalah resisten. Nah, resisten ini saudaraku itu diambil dari bahasa Inggris dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi resistan. Nah, resistan ini memiliki dua arti. Arti yang pertama, seperti yang saya bacakan di sini ya, arti resistan ini adalah sifat suatu inang yang mampu mengurangi, menahan, ataupun mengatasi perkembangan penyakit yang menyerangnya. Dan arti kedua dari resistan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yaitu tahan terhadap penyakit. Tahan terhadap penyakit. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu, arti resisten ini artinya ada banyak. Tetapi saya catat di sini minimal ada 3, yaitu tahan, atau dia melawan, atau dia menolak. Jadi biasanya kata-kata resisten ini sering sekali digunakan itu di dalam apa ya, jam tangan atau arloji, sehingga kita mungkin ada baca water resistant. Nah, arti water resistant itu sebenarnya artinya itu adalah dapat menahan penetrasi air sampai batas tertentu. Itu arti dari water resistant. Nah, dalam konteks kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan menikmati resisten, yaitu apa saudaraku? Kita ini dapat bertahan menghadapi persoalan hidup ini, dapat bertahan menghadapi tantangan hidup ini. Oleh karena itu, mari kita baca Alkitab kita
di dalam Amsal 24 ayat 16. Kita bacanya bersama-sama. Amsal pasal 24 ayat 16. Sudah ketemu? Yuk, mari kita baca bersama-sama ya. Amsal 24 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya. Dari ayat ini dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini artinya apa? Berarti orang benar ini adalah resisten terhadap apa? Pantang menyerah terhadap apa? Terhadap kegagalan. Pantang menyerah terhadap kesulitan. Pantang menyerah terhadap apa? Terhadap segala persoalan-persoalan yang menghambat dia. Itulah disebut sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya apa? Ketika kita bukan orang benar, maka ketika jatuh, maka kejatuhan itu akan membuat seseorang itu roboh. Tetapi orang benar, 7 kali dia jatuh, namun ia bangun kembali. Karena apa? Karena memiliki mental resisten. Yuk ngomong ke kiri kanannya, jadilah pribadi yang resisten. Jadilah pribadi yang resisten. Yes, jelas sekali ya. Jadilah pribadi yang resisten. Begitu. Nah, pertanyaannya saudaraku, jelas sekali di sini dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh. Makanya Alkitab katakan apa? Kemalangan orang benar banyak. Jelas ya. Berarti ketika engkau menjadi orang benar, bukan berarti engkau luput dari persoalan-persoalan hidup ini. Kenapa? Ingat, dunia ini bukan sorga, ya. Camkan itu. Dunia ini bukan sorga. Jadi ketika engkau pun hidup benar, Alkitab mencatat kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Makanya dikatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang resisten menghadapi berbagai musibah dan cobaan dalam hidup ini? Bagaimana cara kita supaya kita menjadi pribadi yang resisten menghadapi berbagai musibah dan masalah dalam hidup ini? Ada 2 hal saja, saudaraku, caranya. Cara yang pertama itu adalah apa? Cara yang pertama adalah milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Katakan amin. Amin. Itu poin yang pertama. Milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Dan kita bersyukur Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan karena ia manusia, dia juga mengalami cobaan, namun dia tidak berdosa. Sehingga Allah yang telah menjadi manusia dapat menolong kita yang sedang mengalami cobaan. Itu tertulis jelas sekali ya. Kemarin firman Tuhannya di dalam Ibrani. Jelas sekali. Jadi poin pertama, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang resisten menghadapi berbagai musibah dan masalah atau cobaan dalam hidup ini? Yang pertama itu adalah milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Amen. Katakan amin. Contohnya, perspektif yang benar tentang musibah contohnya. Nah, perlu saudara-saudara ketahui bahwa Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah. Camkan ini, Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Kenapa? Karena Allah awalnya menciptakan semuanya itu dikatakan apa? Baik. Bahkan Allah berkata sampai 5 kali dikatakan semuanya itu baik. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia,
baru Allah mengatakan ciptaannya itu dikatakan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Jadi ingat, Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Itu buktinya. Buktinya berikutnya apa? Lihat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan Allah, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Nah, ini kita harus memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Nah, makanya nanti saudaraku, karena rancangan Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Makanya firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan demikian. Sekalipun ibumu melupakan engkau, dikatakan, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Bayangkan, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, tetapi dikatakan apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Apalagi? Makanya firman Tuhan juga berkata demikian di dalam Matius 7 ayat 11. Dikatakan apa? Engkau yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kita tahu ini, kita memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah, maka dampaknya apa? Dampaknya kita tidak akan bersungut-sungut. Apalagi kita tidak akan kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menyalahkan. Apalagi kita tidak akan kesulitan, kita tidak akan kesulitan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena kita sudah memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, kenapa ada bencana? Kenapa ada musibah? Kembali lagi, itu karena apa? Karena bumi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Bumi telah jatuh ke dalam dosa. Manusia dan segala ciptaannya telah jatuh ke dalam dosa. Makanya adanya bencana itu adalah akibat hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena dosa. Jelas ya? Nah, jelas sekali. Apalagi karena dosa ini tadi akhirnya timbul apa? Kejahatan. Makanya akibat kejahatan manusia lah, maka terjadilah musibah dan bencana alam. Contohnya air bah. Ini berarti kalau di dalam bahasa kerennya itu adalah hidrometeorologi. Jadi bencana yang disebabkan oleh air. Nah, macam-macam ya. Disebabkan oleh air itu macam-macam. Ada apa? Ada banjir bandang yang tiba-tiba datang, ada tanah longsor, ada erosi, ada tsunami, ada hujan asam, dan mungkin bisa saudara tambahkan yang lain. Nah, kalau kita baca air bah itu terjadi, itu adalah Alkitab katakan itu adalah karena apa? Kejahatan manusia. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, ayat 11 sampai 13. Pasal 7 ayat 12. Apalagi? Ada lagi hujan belerang dan api. Nah, ini kita bisa ya boleh dibilang ini seperti letusan gunung berapi. Nah, kalau kita baca itu di Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15. Apalagi dikatakan baru sedangkan kata ditunggang balikan di dalam Kejadian 19 ayat 25 yaitu berarti seperti gempa bumi yang dahsyat, seperti waktu di Palu tuh kan tanahnya tuh kan benar-benar bergelombang. Nah, kalau ketemu nanti bahasa ditunggang balikan itu tertulis dalam Kejadian 19 ayat 25, berarti ini mewakili apa? Mewakili gempa bumi. Nah, Alkitab mencatat kalau kita baca semua disebabkan oleh kejahatan manusia. Jadi Allah bukanlah, apa saya katakan? Allah bukanlah yang menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Katakan amin. Loh, kenapa lagi terjadi?
Banyak. Contohnya, ada akibat kesalahan pemimpinnya mengeluarkan kebijakan. Udah jelas-jelas contohnya itu, contohnya konservasi hutan, tetapi dia ditebang untuk digunakan alih fungsi yang lain. Ya wajar ada banjir bandang. Apalagi banyak ya, apalagi bisa juga adalah akibat apalagi? Akibat mengabaikan hukum alam. Udah bilang jangan tinggal contohnya di bantaran kali, jaraknya antara bibir kali dengan daratan sekian meter contohnya. Tapi tetap juga kita bangun rumah di bantaran kali. Ya wajar ketika datang banjir terjadi musibah. Dan perlu juga saudara ketahui bahwa kita Indonesia ini tinggal di wilayah Ring of Fire. Hampir, menurut data yang saya peroleh, hampir ada 150 gunung berapi aktif di Indonesia ini. Jadi wajar kerjanya gempa mulu. Jadi maksud saya, yuk mulai milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Katakan amin. Nah, itu tadi masalah bencana. Sekarang masalah cobaan. Mungkin ada yang berdoa, ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan ke saya? Kan begitu. Masalah cobaan atau masalah yang lain. Nah, saya mau beritahukan, Alkitab mencatat di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, yang membacakannya Putri-putri Sion, istri saya, ayat 13, ayat 14 Dewi Sartika, ayat yang ke-15 itu adalah Ibu Maria. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ini masalah cobaan. Jadi jangan lagi ngomong, ya Allah, cobaan apa lagi yang engkau berikan ke saya? Ayo, monggo. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Iya. Iya. Ya, dari mulai dulu. Bentar. Iya. Yakobus itu dekat Ibrani. Nah, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Monggo, silakan, Mak. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Ayat yang ke-14. Monggo. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. 15. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ini sini matang, saudara. Tadi ini matang. Nah, ini matang seperti masakan ya. Telur ya, telur setengah matang. Jelas ya sini saudaraku bahwa masalah atau cobaan Alkitab dikatakan gini. Jelas-jelas ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berkata apa? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Alasannya apa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas sekali. Jadi apabila saat ini saudara sedang berada di dalam berbagai-bagai pencobaan, makanya ketika engkau memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah, maka engkau akan bisa menganggap suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Engkau akan mampu menganggap itu sebagai menganggapnya sebagai apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Itu di dalam Yakobus berapa itu? 1 ayat. Sama juga tadi. Tadi kan saya baca tadi kan ayat yang di 13. Ini sekarang di ayat yang keduanya. Dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Jatuh loh ya, bukan nyerempet loh. Nah, ini benar jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ayat yang ketiga bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi jelas, kalau kita saat ini sedang mengalami berbagai masalah, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita kembali lagi memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Kalau kita memiliki persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah, barulah kita bisa berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baru kita bisa ngomong. Kalau enggak, pasti kita bilang, udahlah Tuhan, udah capek aku, mau mati aja lah aku. Pasti udah begitu. Saudara akan apa? Menyerah. Menyerah berbeda dengan pasrah. Menyerah itu sebagai tanda bahwa saudara sudah putus asa. Tetapi pasrah itu karena saudara percaya banget bahwa Tuhan Yesus mampu menjaga, memelihara, melindungi, dan menyembuhkan engkau. Katakan amin. Itu dia. Jadi itu poin yang pertama tadi ya. Milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah, maka engkau akan menjadi pribadi yang resisten. Katakan amin. Dan contoh-contoh di dalam Alkitab pribadi yang resisten, ada Daniel, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Makanya khotbah ini saudaraku, berkelanjutan. Jadi bisa mendengarnya tentang konsisten, apalagi kemarin konsisten, persisten sekarang adalah resisten. Ada berapa sudah? Ada komitmen atau apa? Ada sebelum itu. Pokoknya ada saya buat tentang kata-kata itu, saudaraku. Nah, jadi Alkitab jelas sekali ada banyak tokoh-tokoh Alkitab pribadi yang resisten. Ada banyak, apalagi kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, yaitu tentang pahlawan iman. Mereka resisten. Mereka memang ada yang digergaji, ada yang dipotong, ada yang dibakar, tetapi mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Itu adalah orang yang resisten. Ya. Nah, apalagi saya bilang tadi hanya ada dua caranya supaya kita untuk saat ini yang saya ketahui ya, ada dua yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang resisten menghadapi bencana dan persoalan hidup yang kompleks ini akibat dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Inilah cara bagaimana saudara, setelah saudara memiliki persepsi, perspektif yang benar tentang Allah. Yang kedua itu adalah nantikanlah Tuhan. Nah, di mana ditulis saudaraku? Kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Inilah adalah langkah berikutnya bagaimana kita menjadi pribadi yang resisten, tahan menghadapi segala persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini atau yang diakibatkan apapun. Yaitu apa? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini saudaraku bukan harap-harap cemas. Kalau ada yang ngomong harap-harap cemas, itu berarti dia masih ada ragu-ragunya. Makanya ada namanya cemas, gitu.
Sedangkan kalau dikatakan menanti-nantikan Tuhan, kata itu saudaraku menggunakan dalam bahasa Ibraninya adalah kafah. Kafah ini artinya apa? Berharap. Jadi bukan ragu, tetapi berharap kepada apa? Kepada kekuatan Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi apa? Menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, betul, orang-orang muda, manusia, saudaraku, apa ya? Fisik kekuatan topnya manusia itu adalah ketika masih muda. Itu adalah apa ya? Kondisi prima dari seorang manusia, yaitu ketika masih muda. Tetapi Alkitab bilang orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Hanya dengan menanti-nantikan Tuhanlah, saudaraku, kita mendapatkan kekuatan baru. Katakan amin. Saudaraku, saya pernah cerita bahwa dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, hidung sebelah kiri saya ini berdarah. Bisa 3 hari, bisa 4 hari dia berdarah. Itu terjadi, lihat, dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Dan perlu saudara ketahui, apakah saya bisa tenang? Enggak. Saya ada 1 bulan tidak bisa tidur. Saya gelisah, saya cemas, saya ketakutan. Karena apa, saudaraku? Karena di keluarga kami, di keluarga besar kami itu sudah ada beberapa yang meninggal karena kena kanker nasofaring, batang hidung. Nah, kanker batang hidung itu salah satu cirinya itu adalah darah keluar dari lubang hidung yang sama. Jadi bukan pindah-pindah. Bukan, tetapi satu. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Saya gelisah. Kenapa saya gelisah? Karena waktu saya tahu keluarga saya ada yang sakit kanker nasofaring, saya turut mendoakannya. Bahkan saya sampai pergi ke kota di mana abang saya tinggal. Tetapi faktanya abang saya tetap meninggal. Dan ini membuat saya cemas. Ini membuat saya takut, ini membuat saya tertekan. Tetapi saudaraku, apa yang kulakukan? Yang kulakukan terus berdoa, terus membaca Alkitab. Apakah ketika saya berdoa membaca Alkitab saya langsung tenang? Enggak, saudaraku, ingat, 1 bulan saya bilang? Gelisah. Bukan berarti ketika saya gelisah saya seperti orang bego ngeliatin langit-langit rumah gitu, bukan. Bukan contohnya akhirnya hanya meratapi diri, enggak. Saya membaca Alkitab, saya berdoa, tetapi saya tetap masih gelisah. Saya masih tetap ini. Tetapi ingat, ternyata itu kemarin saya bilang apa? Konsisten. Ingat, konsisten. Saya konsisten membaca itu dan akhirnya apa? Saya terus menanti-nantikan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh bukan karena imanku. Aku mau sembuh karena berkat kemurahan-Mu. Karena dengan imanku ketika saya mendoakan keluargaku, semuanya masih mati tuh. Tetapi saya putuskan untuk diri saya, Tuhan, saya mau sembuh karena berkat kemurahan. Dan perlu saudara ketahui, setelah itu saudaraku, dari bulan 1, tanggal 1 bulan 1, pokoknya full di bulan 1 2020, saya tidak bisa tidur. Tapi setelah lewat itu saudaraku, saya tetap konsisten berdoa, membaca Alkitab, walaupun perasaan saya kering, walaupun perasaan saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya terus ngotot terus meminta kemurahan Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya saya mulai bisa tidur. Darah keluar enggak dari hidung saya sebelah kiri? Masih saudaraku. Kalau dia mau keluar, itu kepala saya ini mau pecah. Sudah rasanya mau pecah. Baru leher saya ini sakit, pundak saya ini sakit. Baru
Apa ini mama? Ini pokoknya antara leher dengan kepala itu kayak dicengkram. Ya pokoknya di sini, dekat rambut saya ini. Sakitnya luar biasa. Tapi apa yang saya lakukan? Tetap saya nantikan Tuhan. Walaupun saya sakit, saya tetap melayani. Dan Tuhan beri satu kata ke saya, itu produktif. Saya tetap produktif. Saya khotbah, kalau saudara dengar di YouTube Tahta Daud Channel, dari bulan 3 itu saya bisa khotbah itu, saudaraku, boleh seperti lap keringat, tapi itu sekaligus lap apa? Lap air mata. Kenapa? Karena kalau dia sakit itu pasti keluar air mata. Tetapi ketika terus saya nantikan Tuhan, saya tidak izinkan saya tidak izinkan persoalan itu menghambat saya untuk akhirnya meratapi diri. Saya terus produktif, saya tetap melayani. Saya tetap melayani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apakah hidung berdarah? Masih berdarah. Bulan 1 berdarah, bulan 2 berdarah. Pelayanan jalan terus, bulan 3 berdarah. Makanya di bulan 2 itu khotbah saya waktu itu adalah setia tanpa syarat. Sudah saya putuskan di hati saya harus setia tanpa syarat. STS, setia tanpa syarat. Gitu kan? Akhirnya apa? Apakah masih berdarah di bulan 4? Masih. Bulan 5 berdarah. Berdarah. Bulan 6 berdarah. Berdarah. Masih sakit. Oh, sakitnya luar biasa. Bulan 5, 6, 7 berdarah. Berdarah. Bulan 8 berdarah. Berdarah. Bulan 9 berdarah. Berdarah. Saya catat di kalender, saudaraku. Di bulan 9, saya ingat sekali, di tanggal 29 September, hidung saya berdarah. Karena saya catat di kalender. Tapi setiap saya berdarah, hidung saya bilang, Tuhan, hidung saya berdarah. Saya takut, Tuhan. Tolong Tuhan, berikan aku kekuatan. Tetapi mulai dari 29 September hingga hari ini saudaraku, hidung saya tidak pernah berdarah lagi. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tidak pernah berdarah lagi. Tidak pernah berdarah lagi. Kok bisa? Nggak tahu saya. Besok berdarah nggak? Saya nggak tahu juga. Karena hari esok Tuhan yang punya, bukan saya yang punya. Saya nggak mau suzon. Saya tidak mau memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Susun berpikir negatif. Maksudnya saya tidak mau mendahului ya. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Terima kasih Mam untuk koreksinya. Nah, jadi saya tidak mau mendahului Tuhan. Tetapi hari ini saya khotbah, hidung saya tidak pernah bermasalah lagi. Kepala sakit enggak? Tidak pernah sakit lagi. Leher sakit enggak? Tidak pernah sakit lagi. Apa nih? Pundak sakit enggak? Enggak. Yang ini sakit enggak? Enggak. Kalau pundak sakit, ya kadang-kala kan angkat barbel, saudaraku. Kan olahraga juga kan. Jadi karena pandemi kita nggak olahraga, kan begitu. Nah, inilah akibat apa? Inilah dampak positif dari apa? Menanti-nantikan Tuhan. Boleh sakitnya nggak ketulungan, sampai air mata harus terjatuh. Tetapi tidak kuizinkan penderitaan tersebut menghambat saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak kuizinkan. Tetap ku cari Tuhan. Ketika saya pun merasa sepertinya kosong, walaupun ketika saya rasakan contohnya tidak dapat apa-apa, tetap ku cari Tuhan. Banyak orang nggak seperti itu, saudaraku. Kita sering sekali Sering sekali kalau doa kita dijawab. Contohnya, kita akhirnya jadi rajin lebih berdoa lagi. Karena buktinya doa kita dijawab. Nah, kita doa lagi, dijawab Tuhan lagi, kita makin rajin berdoa. Nah, itu mah sudah lazim, sudah sudah umum. Tetapi ketika kita berdoa, tetapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan, dan ketika kita terus berdoa, kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Tuhan, dan tetapi kita tetap mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, disitulah engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Engkau berarti cinta kepada Tuhan bukan karena apa? Bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena mujizat-mujizatnya. Engkau cinta Tuhan Yesus karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia apa adanya. Katakan amin. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang resisten.
Hanya ada dua yang perlu kita lakukan. Apa tadi? Pertama apa tadi? Milikilah persepsi dan perspektif yang benar tentang Allah. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang sama menggunakan bahasa Ibrani-nya kafah juga, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 34. Sudah? Yuk, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Katakan amin. Jelas sekali kan? Kata-kata nantikanlah sama dengan kata-kata yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan menggunakan kata yang sama dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu kafah. Kafah, bukan kafan ya, kafah. Sama. Dan dikatakan apa? Ketika kita menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya, apa dikatakan? Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya apa? Maka Tuhan akan memberkati, memelihara, melindungi engkau dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang resisten. Katakan amin. Yuk, ngomong ke kiri kanan sekali lagi. Jadilah pribadi yang resisten. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang beribadah melalui Facebook maupun melalui Instagram dan juga yang melalui YouTube. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Baik saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Dan setelah itu nanti saya persilahkan untuk hambanya, Wakil Gembala Sidang GBI Tahta Daud, Biondi Purba, untuk pimpin kita di dalam doa syafaat. Monggo. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan silahkan bernyanyi. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Amin. gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Amin, amin. Layaklah Kau Tuhan
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh tak terukur kasih-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, layaklah Engkau dipuja, dipuji dan disembah senantiasa. Dan kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Engkau utus, yang tinggal di dalam diri kami, yang berdiam di dalam diri kami, sehingga memungkinkan kami menjadi pribadi yang resisten, tahan menghadapi segala kesulitan yang diakibatkan oleh persoalan hidup di dunia ini, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, kami hari ini melihat Engkau dengan persepsi dan perspektif yang benar, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang baik, seperti Engkau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau sungguh mengasihi kami. Hari ini kami tahu bahwa bencana tidak disebabkan oleh Tuhan. Kami hari ini juga tahu bahwa ketika kami juga mengalami berbagai-bagai pencobaan, itu tidak berasal dari Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk persepsi dan perspektif yang benar ini tentang Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau, karena kami punya Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau sendiri yang berkata, sekalipun ibu melupakan anaknya, Aku tidak akan melupakan Engkau. Kami mengucap syukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau, yang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kami, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan damai sejahtera, harapan yang masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, dan juga Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kami. Hari ini oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pribadi yang resisten di dalam nama Tuhan Yesus. Lahir bukan dari kepercayaan diri kami, tapi lahir dari iman kami bahwa kami memiliki Allah yang baik. Kami memiliki Allah yang tidak membiarkan kami yatim piatu, yang mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami Bapa cakap menanggung segala sesuatunya, karena Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami Bapa untuk bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga melalui persekutuan, perjamuan kudus ini Tuhan, kami
perjamuan kudus ini Bapa tidak mendatangkan hukuman bagi kami, tetapi mendatangkan mujizat, mendatangkan keajaiban. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sebelum kita makan tubuh roti di tangan kita, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan mengucap syukur dan mengucap berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah tubuh Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau? Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau bahwa di tangan kananmu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus, yang memulihkan, yang menebus, dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadamu? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang hambanya Yoni Purba pimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan, atas kehadiranmu di dalam setiap ibadah kami. Amin. Kami telah menerima firman-Mu, kami telah menerima berkat yang kami rasakan hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu, Allah yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kebebasan Tuhan Yesus, yang memberikan kami keselamatan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersatu hati berdoa. Pertama-tama Tuhan, kami mau berdoa bagi kami semua yang telah menikmati firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa bertumbuh di dalam Amin. semakin menjadi seperti Kristus hari ini. Amin. Amin. Biarlah setiap firman yang Engkau berikan bagi kami Tuhan memerdekakan kami. Biarlah kami terus Tuhan Yesus bertahan dalam setiap ujian kami dalam kehidupan. Amin. Kami mau satukan persepsi kami Tuhan terhadap Engkau, bahwa kami meyakini dan percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah mendatangkan sedikit cobaan bagi kami Tuhan. Tapi cobaan itu berasal daripada kami sendiri Tuhan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kami mau bertobat Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami tidak mau terus terseret di dalam belenggu dosa Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami menerima pembebasan daripada-Mu. Dan kami terus Tuhan Yesus senantiasa mau menanti-nantikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami terus bertahan di dalam Engkau, tetap resisten di dalam Engkau Bapa. Sehingga setiap apa yang kami lakukan dan perbuat, kami mengarah kepadamu dan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memperoleh kelegaan yang daripada yang sulit Tuhan lepaskan dari segala belenggu kesulitan kehidupannya. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan Bapa. Bahkan yang menderita Tuhan Yesus secara mental Tuhan Yesus yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hati-hati yang terluka Tuhan Yesus yang mengobatinya satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lalu kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapa.
Biarlah Tuhan Yesus setiap pelayanan mereka mendatangkan mujizat-mujizat Tuhan Amin. Yesus terjadi Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus gereja-gerejamu bangkit Tuhan Yesus, gereja-gerejamu semakin bersemangat hari-hari ini Tuhan Yesus. Ketika dunia dilanda kesulitan, tapi gereja-gerejamu mencerminkan kasih Kristus yang luar biasa di dalam hidup ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus yang hari-hari ini juga Tuhan Yesus banyak mengalami masalah Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, resesi ekonomi ini Tuhan Yesus segera berakhir. Biarlah Tuhan Yesus ekonomi Indonesia bangkit Tuhan Yesus kembali. Biarlah pemimpin-pemimpinmu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat dan marifat-Mu, sehingga setiap program-program atau kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan Yesus, semuanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin dipulihkan karenanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Gembala, Pak Tommy Tuhan Yesus tempat ini yang telah senantiasa setia Tuhan Yesus, bahkan Tuhan tanpa syarat Tuhan Yesus untuk senantiasa melayani-Mu Bapa. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya Bapa. Bahkan pemulihan dalam kesehatan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus setiap program-program yang dibuat melalui gereja-Mu GBI Tata Daud Tuhan Yesus mendatangkan tanda-tanda mujizat Bapa. Bahkan banyak orang diselamatkan ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin mengakhiri Tuhan Yesus ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ke gereja ini, segala program-program dan kegiatan di dalam tangan-Mu hari-hari ke depan. Amin, Bapak. Biarlah setiap apa yang kami lakukan ini semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bukan karena kuat gagah perkasa kami Tuhan, tapi karena Engkau ya Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tutup bungkus ibadah kami pada hari ini dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya kami berdoa. Amin. 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 Saya persilakan Sari. Ya, terima kasih. Masih setia bersama dengan kami. Kita akan mendengarkan pengumuman singkat, dan setelah itu baru kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Dan pengumumannya hari Selasa jam 8 malam kita bertemu dalam program Couple in Love. Asik. Ya, pasangan dalam cinta, kita bertemu jam 8 malam di Facebook Tata Daud Channel. Silakan bergabung para muda-mudi, remaja, bahkan yang sudah menikah. Kita akan diberkati bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala GBI Tata Daud. Dan hari Rabu kita bertemu di acara Talk Show bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Jam 8 malam live di Facebook Tata Daud Channel. Nah, ini sifatnya tentatif. Bapak Ibu boleh bergabung, kita akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan hari Kamis kita bertemu dalam acara fellowship bersama dengan jemaat Tuhan Gereja GBI Tata Daud, baik yang di pusat di cabang Tulang Kuning Parung Bogor dan yang ada di Tumbang Magin dan Tumbang Setoling di Kalimantan Tengah. Jam 8 malam melalui via aplikasi Zoom. Kita bertemu jam 8 malam. Dan hari Jumat seperti minggu ini kita sudah melakukan perdana acara Ex Muslim ya, video kesaksian bahkan bersama dengan narasumber tersebut melalui Zoom dan live di Facebook Tata Daud Channel bersama dengan Ex Muslim. Iya, dan Ex Muslim ya, kita bertemu jam 8 malam. Silakan bergabung, saudara-saudari, kita akan diberkati melalui kesaksian, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari Sabtu jam 10 pagi kita bertemu di acara Brunch Devotion bersama dengan Bapak Gembala Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Nah, siapa yang mau bergabung silahkan. Kita live di
Tahta Daud Channel, di Facebook Tahta Daud Channel. Jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam 7 malam jangan lupa kita bertemu di program Now Night of Worship, pujian penyembahan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani live di Facebook Tahta Daud Channel jam 7 malam. Jangan ketinggalan ya. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, hari Minggu tepat jam 10 seperti hari ini kita akan bertemu kembali di ibadah raya GBI Tahta Daud, live streaming di Instagram GBI Tahta Daud, di live juga di channelnya Facebook Tahta Daud Channel, dan ada juga YouTube Tahta Daud Channel. Silakan Bapak Ibu bergabung hari Minggu dan jam 4 sore. Hari ini perdana kita akan melakukan acara program Anak Ceria, Gereja Anak Ceria, jam 4 sore. Jangan ketinggalan anak-anak yang mau bergabung, silakan kita live di Facebook Tahta Daud Channel. Baik ya Bapak Ibu, silakan anak-anaknya dibawa beribadah. Kita sama-sama menikmati ibadah hari ini. Dan karena hari Minggu itu hari Valentine tanggal 14, maka kita ada edisi spesial di Couple in Love. Makanya jangan ketinggalan jam 8 malam. Kita ketemu di acara Couple in Love jam 8 malam, edisi spesial ya. Valentine Day. Oh iya. Iya Valentine Day ya. Wah, ini seru, masih seru ya. Jadi silakan bergabung, yang dibawakan acara oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, Pastor Tommy Ringo dan Ibu Lina Sibarani. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pengumuman yang singkat. Panjang. Oke lah ya, berarti yang agak panjang, jangan panjang lah ya. Oke, kita akan mengundi giveaway hari ini. 2 pemenang, siap-siap berdoa supaya menjadi pemenang hari ini. Dan ini hadiahnya voucher pulsa sebesar Rp100.000, lumayan besar ya. Dan kepada Bapak Dedi Sagala saya minta tolong untuk mengundi, dan Ibu Maria Ringo, istri dari Bapak Dedi, silahkan untuk Ini Couple in Love juga. Couple in Love ya, ampun kiri kanan ya. Ya, silakan. Ya, silakan mengundi. Pertama kepada Bapak Sagala, diundi dulu supaya Aduk-aduk namanya rata. Jangan tumpah. Jangan dibawa biar Di atas dong. Gimana ya kan gitu ya kan? Oke. Ya, kita akan dengarkan setelah dihitung sampai 3 Bapak akan bacakan. Satu. Ini dong. Iya, Udah, salah. Tunggu dulu. Diambil dulu dong. Oh, bilang dong dan dulu. Udah matang. Udah mateng ya? Iya, Bukan matang ya, matang. bukan matang. Oh iya mateng. Oke, kita hitung sampai 3 ya, sama-sama yang di rumah juga hitung. Ya dibuka ya. Oke. Oke, siap ya. Dibuka. 1, 2, 3. Okta. Ya, kepada Kak Okta yang hari ini juga ujian ya. Hari ini ujian. Ya. Farel. Ya, Okta mamanya Okta. Farel ya. Maksudnya Oke. Kak Okta mamanya Farel ya. Sah ya. Bapak Ya, penyanyi. Okta. Nama Facebook. Penyanyi. Penyanyi. Sama. Oke, silakan Ibu Maria. Kita kan hitung sampai 3 ya. Sudah? Oke. 1, 2, wah, 3. Wah, siapa? Dedi, Bang Dedi. Haleluya. Kepada Bapak Dedi ya. Bapak Dedi itu adalah pemilik kita. Istrinya Istri yang juga mendapatkan. Luar biasa cintanya ya. Yoi. Oke. Semua karena cinta. Oh iya ya. Chemistry. Iya, ada Bapak Tuna ya hari ini ya. Oke ya, terima kasih kepada Kedua pemenang. kepada 2 pemenang juga.
Jangan lupa konfirmasi di kontak person kita atas nama Iklima Yuniar. Ditunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Kalau tidak dikonfirmasi, maka akan hangus. Sayang dong ya, hangus. Oke ya, langsung dikonfirmasi setelah ini. 100.000 rupiah voucher pulsa. Terima kasih kepada Pak Dedi dan juga Ibu Maria yang telah membantu. Nah, kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala kami persilahkan. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Shalom, shalom.